Shalom, jumpa lagi di acara Taburan Injil. Saat ini saya sementara berada di lokasi Pantai Abu Karet, dan dari tempat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Berterima kasih ya Tuhan Bapa dalam sorga, karena oleh kasih dan kebaikan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat dan detik ini. Di tengah-tengah ciptaan Tuhan, alam yang begitu indah, kami akan menikmati kebaikan Tuhan lewat satu bagian firman Tuhan yang akan kami baca, kemudian kami merenungkan secara bersama-sama. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami pengertian, supaya setiap kami baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi juga setiap orang yang mendengar, pemirsa Taburan Injil yang juga mengikutinya, kami ada di dalam tuntunan firman-Mu. Kami mengerti setiap bagian firman Tuhan, kami memahaminya, dan oleh kasih Tuhan, kami pun dimampukan untuk bisa berlaku seturut dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami ya Kristus Yesus, firman yang hidup, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Pemirsa Taburan Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Kolose. Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Dengan perikop pembacaan yaitu manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Demikianlah bunyi bagian firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Saudara pemirsa Taburan Injil yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah dibaca tadi, kita akan merenungkannya dengan tema menanggalkan keinginan daging. Menanggalkan keinginan daging. Saudara, mengapa orang Kristen, mengapa orang percaya kita diminta untuk menanggalkan keinginan daging? Mungkin saudara akan bilang, saya kan orang percaya, orang yang telah ditebus oleh Kristus, sehingga sudah tentu hidupku hanya dipimpin oleh Kristus. Hidupku hanya dikuasai Kristus. Kenapa? Kenapa saya harus menanggalkan keinginan daging? Bukankah orang yang telah hidup dalam Kristus tidak akan dikuasai lagi oleh segala keinginan yang bersifat kedagingan atau yang bersifat keduniawian? Saya ajak saudara untuk mari kita lihat di dalam diri kita saat ini masing-masing. Dengan keinginan apakah saya sementara menjalani hidupku sekarang? Apakah saat ini saya menjalani hidup ini
dengan keinginan roh kah? Ataukah keinginan daging? Keinginan manakah yang sementara ada di dalam diri saya yang menuntun saya untuk bagaimana saya berpikir, untuk bagaimana saya bertutur kata? Apakah itu keinginan roh ataukah keinginan daging? Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selama kita ada di dunia ini, itu berarti kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan. Dan seringkali kita akan merasakan ada pertentangan-pertentangan batin yang menuntut kita untuk kita harus memilih dan memutuskan. Saya mau memberikan contoh bahwa misalkan di pagi hari kita bangun, kemudian di saat yang teduh kita menyampaikan isi hati kita. Di saat teduh kita menyampaikan isi hati kita dalam doa kepada Tuhan. Kita bilang kepada Tuhan bahwa Tuhan, hari ini saya ingin hidupku bahagia. Hari ini saya mau menjalani hidup ini dalam keadaan yang penuh damai. Saya mau menjalani hidup ini dalam keadaan yang tenang. Saya tidak mau mengisi hidupku di hari ini dengan marah-marah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, keadaan tidak mendukung apa yang kita inginkan, ya. Karena mungkin terjadi karena ada sikap anak-anak atau suami atau istri kita atau orang dekat kita atau siapa saja yang di hari itu dapat menjadi peluang, akhirnya membuat kita jadi emosi dan akhirnya marahlah kita. Dan marah ini adalah salah satu bahagian daripada keinginan daging itu sendiri. Saudara, kita bisa lihat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 26. Dan di kitab Kolose dari bagian Alkitab yang dibacakan tadi, Kolose pada pasal 3 ayat 8. Padahal sebenarnya sebagai orang percaya kita diminta untuk hidup sesuai dengan pimpinan roh. Supaya kita hidup menurut apa yang diinginkan oleh roh itu sendiri. Padahal ternyata tidak. Kita telah hidup menurut keinginan daging. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, mengapa orang percaya diminta atau orang percaya dituntut, diajarkan untuk dapat menanggalkan segala keinginan daging? Alkitab secara tegas berkata, hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sekali lagi Alkitab secara tegas berkata, hidup dalam keinginan daging tidak mungkin ia akan berkenan kepada Allah. Kita bisa lihat itu dalam kitab Roma pada pasalnya yang ke-8 di ayat 7 bagian A. Dan karena tidak berkenan kepada Allah, maka semua orang yang hidup dan melakukan perbuatan daging atau perbuatan-perbuatan yang bersifat duniawi ini, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, sembah berhala atau mistik, juga termasuk marah, geram, suka sebar fitnah, dan senang mengucapkan kata-kata kotor, senang untuk mengucapkan kata-kata yang berbohong atau suka menipu. Semua ini tentu mendatangkan murka Allah. Sebab mereka dilihat sebagai orang-orang durhaka. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hidup dengan melakukan segala keinginan daging ini merupakan cara hidup dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sekalipun KTP-nya mungkin dia tertulis jelas bahwa dia orang Kristen. Sekalipun kita melihat bahwa dia orang yang sangat rajin beribadah. Sekalipun kita melihat bahwa dia orang yang aktif dalam pelayanan. Sekalipun dia adalah orang yang selalu ada dalam kegiatan-kegiatan atau organisasi bergereja. Ya. Tetapi kalau hidup kita masih tetap memperlihatkan sesuatu yang duniawi tadi,
Di mana orang percaya masih terikat dengan perbuatan-perbuatan cabul. Orang percaya masih terikat dengan hawa nafsunya. Nafsu jahat yang tak dapat dikendalikan. Orang Kristen masih hidup serakah. Karena serakah maka cari kekayaan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Salah satu di antaranya adalah cara-cara mistik tadi. Ya, sembah-sembah berhala. Orang Kristen masih suka marah-marah. Orang Kristen masih suka sebar fitnah. Bikin cerita yang tidak benar dan seakan-akan bahwa apa yang disampaikan itu benar. Maka tanpa sadar kita ini masih hidup sebagai manusia lama. Manusia yang belum percaya kepada Kristus. Kita seperti orang yang sudah dikasih baju baru untuk dipakai. Tapi apa? Kita masih cinta atau kita masih suka dengan baju lama kita yang ternyata sudah kotor sebenarnya, ya. Kemudian kita kasih parfum dan kita pakai kembali. Mungkin orang dapat mencium bahwa baju kita ini tercium harum, tapi sebenarnya kita ada dalam keadaan yang tersiksa karena badan kita terasa gatal, buat kita tidak nyaman. Demikian juga kita pikir bahwa kita akan berbahagia saat kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu datang sesaat saja. Kita ada di pesta pora hari ini, kita bisa senang-senang, kita menikmati pesta itu. Tapi apa yang terjadi? Persoalan kita sebenarnya tidak selesai. Ya, besok kita kembali dalam keadaan yang susah. Kita ada di dalam keadaan yang penuh beban berat. Kita kemudian juga ada dalam sikap yang malas bekerja. Kita juga ada dalam sikap iri hati. Kita ada di dalam sikap yang senang untuk menyebar fitnah, menyebar gosip. Kita senang untuk maki-maki orang dengan kata-kata yang kotor. Padahal tanpa sadar, kita sementara menyakiti diri kita sendiri. Karena apa? Karena hidup kita malah semakin tidak tenang, tidak nyaman. Semakin kita membenci orang, kita semakin tidak tenang dalam diri kita. Kita semakin tertekan karena tindakan-tindakan kita ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, sebagai milik tebusan Allah, kita tidak boleh berlarut-larut dalam keadaan dan kesenangan yang sesaat itu. Kita mau memohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mampu menanggalkan segala keinginan daging kita. Dan akhirnya kita berani berkata, no, tidak untuk dosa itu. Dan kita juga mau membawa segala keinginan kita ini sesuai dengan roh. Sebab disitulah damai, sukacita, bahagia yang kita harapkan kita akan dapatkan. Tuhan memberkati kita semua lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh belajar tentang firman-Mu. Firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk bagaimana kami dapat menanggalkan segala keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kami. Karena kami adalah manusia baru yang telah ditebus oleh Engkau ya Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami menjadi pribadi yang senantiasa ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya segala keinginan-keinginan kami akan menjadi keinginan yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kami sendiri dipimpin oleh Tuhan lewat Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh pemirsa Taburan Injil yang boleh ada dalam persekutuan dengan Engkau dan boleh mendengarkan berita kebenaran firman-Mu di saat ini. Setiap kami pun terberkati dan Tuhan juga menjadikan kami sebagai alat berkat di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam sorga. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan di saat ini.
Sekali lagi secara pribadi, saya menyampaikan kepada setiap pemirsa Tabura Injil atau setiap orang yang terhubung dengan channel ini. Jika saudara merasa terberkati lewat perenungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan lewat siaran Tabura Injil ini, maka jangan lupa like, komen, subscribe di channel ini. Ku datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib, sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu berkati ilahi, firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya. Datang Tuhan, ku serahkan beban hidupku ini. Ku menyembah-Mu, besar kemurahan-Mu padaku. Semua rencana-Mu adalah baik, perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib, sungguh Kau layak dimuliakan. Firman-Mu berkati ilahi, firman-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Firman-Mu Tuhan, penyejuk jiwaku. Firman-Mu Tuhan, kekuatan hidupku, kekal selamanya.